billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita ta'lim, kita awali dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat yang pertama sebagai seorang mukmin, kiranya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan dan kemudahan dalam setiap perjalanan hidup kita dan aktivitas kita, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, diberikan Allah kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Yang sedang dalam musibah, diberikan Allah kemudahan dan jalan keluar. InsyaAllah kita semua adalah orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita manusia ini punya dua hajat. Hajat jasmani dan hajat batini. Jadi kadang-kadang dua hajat ini sering tidak sama ritme dan tujuannya. Kalau jasmani memang fitrahnya manusia ya, berhajat pada makan. Bukan hanya berhajat pada makan, ya, makanan yang enak, yang lezat, kira-kira gitu. Berhajat pada pakaian, pakaian itu simbol prestisius. Berhajat pada popularitas, berhajat pada kesejahteraan, dan memang itu simbolnya manusia itu. Jadi kalau kita sudah hilang selera kepada dunia ini, ada pernyataan seorang ahli hikmah. Bila engkau sudah tidak selera kepada makan, tidak selera kepada hajat suami istri yang halal, bila engkau juga tidak selera kepada hajat kehidupan sehari-hari, maka apalah nikmat lagi engkau hidup di dunia. Jadi memang dunia ini harus kita nikmati. Nah, tapinya ini menjadi nilai ukur atau nilai batas. Ternyata karena di tubuh kita ini ada dua unsur, ya, unsur jasmani dan unsur batini tadi atau rohani tadi. Maka rohani kita ini juga punya hajat, punya keinginan. Yang keinginan itu fitrah. Tadi saya bilang ini doa sebagai seorang mukmin. Kenapa ada doa sebagai seorang mukmin? Mungkin ada juga istilah doa sebagai awam, manusia biasa. Kalau doa sebagai manusia biasa, itulah hajat keduniaan kita semua. Ya, lagi ujian, ya Allah berikanlah saya kemudahan agar ujian saya bisa dapat. Ya, kira-kira gitu. Lagi bekerja, ya Allah berikanlah pekerjaan ini baik. Itu hajat kita sebagai seorang manusia biasa. Tapi sebagai seorang mukmin, hajat kita harus berbeda dengan hajat seperti manusia biasa. Hajat seorang mukmin itu semua yang hubungannya pada nilai-nilai amaliyah. Dan bahaya kalau kita tidak punya hajat sebagai seorang mukmin, itu bahaya. Apa itu hajat sebagai seorang mukmin? Diberikan perlindungan, diberikan ketaatan, diberikan kemudahan dalam kehidupan, diberikan ketenangan, diberikan agar tidak menjadi orang yang ingkar. Itu hajatnya seorang mukmin itu. Ya, diberikan Allah menjadi orang-orang yang mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Diampuni Allah dosa-dosa. Itu hajat seorang mukmin. Karena keimanan kita ini, ya kan, kalau wal asri itu bilangnya begini, illallazina amanu wa amilus sholihat. Jadi kerugian yang
terjadi kepada manusia secara generik, kerugian-kerugian yang tidak pandai menghubungkan menghubungkan perjalanan hidupnya dan kebutuhan antara kebutuhan jasmaninya dan kebutuhan ruhaninya. Gak berhasil menyeimbangkan itu. Apa contohnya ya? Lapar kali kita, terus kita makan, terus karena kita sore kali makan kekenyangan, ngantuk, tertidur, gara-gara tertidur akhirnya nauzubillah tertinggal sholat dan tidak merasa bersalah pula tinggal sholat. Nah, itu kan coba bayangkan tuh. Udah berapa banyak kita degradasi hajat-hajat keimanan itu tadi, itu yang saya katakan. Padahal tuh kalau mau mengukur diri sendiri ya, nggak usah mengukur orang lain, mengukur diri sendiri. Kalau kita punya rasa khawatir kalau belum sholat gitu ya, punya khawatir kalau belum sedekah udah lama misalnya, punya khawatir kalau tidak berbuat baik, ada kekhawatiran yang muncul di diri kita, itu udah bagus itu, dan itu harus dipelihara. Yang gawat kalau kita kekhawatirannya nggak ada lagi gitu, ya lagi bisa sholat, lagi nggak bisa sholat ya udah cemana lagi ya. Kalau gitu-gitu itu bahaya. Dan ini harus dipoles diri kita tuh. Kalau istilah mesin harus di-tune up. Kenapa? Karena nggak seimbang antara suara mesin dengan larinya, udah nggak seimbang. Suaranya jauh lebih kencang, keras, tapi larinya seadanya aja. Bapak Ibu, apa hubungan yang saya sampaikan ini? Agar perjalanan hidup kita ini terisi dengan keterhubungan antara hajat keduniaan kita dengan hajat amaliah kita. Enggak ada yang bertabrakan di dalamnya. Ya, kira-kira sekarang kita ini udah di posisi apa? Pertanyaan itu perlu dijawab. Saya ini secara dunia sudah di posisi tidak menjadi orang fakir, bukan juga orang yang kaya kali, maka seimbangkan. Kalau bukan orang yang fakir, maka amalannya jangan amalan orang fakir. Apa itu amalan orang fakir? Kehidupan orang fakir. Tidak punya kemampuan berbuat baik, padahal kita mampu, tapi amalan kita amalan seperti orang fakir, tidak pandai berbuat baik, padahal kita mampu, ya minimalis saja gitu. Itu yang bahaya itu ya. Kita pandai memudahkan urusan orang, siapapun orangnya, nggak usah kita sebut orang di kantor aja lah ya, keluarga, tetangga, sepupu, saudara di kampung, yang kira-kira terlalu besar melihat kita atau mensuasanakan siapa kita. Ya kadang-kadang kalau dia ngomong di kampung, ada saudaraku kerja di Pelindo loh, ada saudara, kira-kira gitu. Padahal awak nggak sehebat yang dia bilang ya, kira-kira. Cuma udah terlanjur dia mensangkakan kita sebagai orang yang bisa memudahkan urusan kita. Nah, orang yang begini jangan diputus harapnya, enggak boleh. Ya. Itu kan disebut wa ammas sa'ila fala tanhar, itu di dalam ad-duha itu ya. Jadi kalaupun kita hubungannya kepada terpelesetnya hidup, ada seorang ustadz yang terpeleset omongannya ya, menurut saya, sehingga viral dan orang se-Indonesia dan Malaysia juga ikut menghakiminya, kira-kira gitu. Saya cuma mau ajak kita melihatnya jauh lebih objektif. Mencaci memang nggak boleh, mengejek nggak boleh, mana boleh. Nggak ada dalilnya yang membolehkan itu. Ya, dan kalaupun bercanda, konteks tempat bercanda itu kan tempat di mana orang tidak meruntuhkan marwah. Hanya itu saja. Nah, tapi ingat, kita jangan juga terprovokasi untuk lebih sibuk menghakimi orangnya, karena kita juga berpeluang terpeleset. Saran saya, kita belajar saja, ambil mauizah dari perbuatan yang tidak kita sukai, dan kita ambil iktibar, pembelajaran juga mauizah. Ya Allah, berikan saya kekuatan agar saya tidak terpeleset dalam perjalanan hidup saya ini. Itu penting, Pak. Jadi saya justru membuat kesimpulan kecil bahwa kenapa kita masih bertahan hidup sampai hari ini bukan hanya karena kemampuan yang kita miliki lalu kita bisa bertahan hidup, karena mungkin potensi-potensi yang membuat kita terpeleset masih Allah hindari.
Ya, terpeleset atas apa? Atas dosa yang sering kita masih kerjakan tapi kita rahasiakan, atas kelemahan kita. Bayangkan ya, diperintah oleh atasan untuk melakukan satu pekerjaan. Sebenarnya kita nggak pandai pekerjaan itu. Hampir terbuka kedok kita kalau kita lemah dalam pekerjaan itu. Begitu selesai diperintah, ya atas izin Allah, Allah berikan teman-teman satu tim kita untuk mencari jalan keluar dan ikut membantu urusan kita. Bayangkan itu menurut saya cara Allah menutup kelemahan kita. Jadi banyak sekali kelemahan kita yang tertutup sehingga kita tidak perlu menafsir terlalu jauh kelemahan-kelemahan orang lain. Kita kembali ke wa'ammas sa'ilah tadi. Apa sa'il itu kalau dalam ad-duha itu? Sa'il itu orang yang lemah. Ya, kalau konteksnya itu kan orang yang cenderung meminta-minta karena dia lemah. Atau boleh juga begini, dia berusaha, misalnya berjualan, tapi jualan yang dia jual itu lebih besar kesannya dia meminta-minta gitu. Ya, istilahnya gini, ece-ece aja itu jualan itu. Ya, sebenarnya dia mau mintanya, cuma ada jualannya, kira-kira gitu. Kan ada orang jualan, awak pun kalau mau awak beli jualan dia itu tak palanya butuh-butuh kali awak, kira-kira gitu. Cuma kasihan aja gitu, akhirnya dibeli. Itu sa'il itu, sa'il. Jadi orang yang berusaha pada usaha yang tidak prestisius lah. Ya, kesannya kita melihatnya seperti sebelah mata. Jadi saya ajak akhlaknya itu begini, sejelek-jeleknya pekerjaan orang kalau masih jalan yang hak, tolong jangan direndahkan. Karena kata Allah, fala tanhar, jangan kau hardik orang seperti itu. Ya, pengangkut sampah itu. Nah, kalau kita bicara hal-hal yang prestisius, bagaimana pandangan kita kepada orang yang bekerja mengangkut sampah? Nah, saya belum ketemu sama orang yang memuliakan orang-orang pengangkut sampah, ya, yang memuja, memuji. Yang ada sering menghindari. Kalau datang pengangkut sampah lewat rumah kita, tutup pintu nak, tutup pintu, nanti bau, kira-kira gitu. Maksud saya cara pandangnya jangan sejelek itu, gitu, supaya tidak ada kesan fala tanhar, ya. Jangan engkau hardik dan suasanakan kebatinanmu seolah-olah merendahkan orang-orang yang seperti itu. Apa hubungannya? Hubungannya sangat sederhana tapi nyentrik. Orang yang sa'il, yang konteks prestisiusnya rendah, kesannya meminta-minta, dia berjalan di jalan yang tidak salah di mata Allah. Yang mahal itu adalah, ini misalnya orangnya nih, dia penjualan es teh, penjual jange, apalagi kita sebutlah ya semua yang hal-hal yang kurang prestisius lah. Yang mahal itu adalah sangka baik orang ini kepada Allah. Apa sangka baiknya? Walaupun keuntungan jualannya cuma 500 perak, 1000 perak, 1500 perak, tapi masih mau dia berikhtiar. Sangka baik dia kepada Allah, itu yang mahal. Ya, awak aja kadang bekerja dibayar per menit masih banyak keluhannya gitu ya. Kalau dihitung-hitung gaji kita per hari berapa Pak? Gak usah disebut Pak. Ya misalnya kalau sudah per hari dapat, misalnya ada orang satu hari gajinya 1 juta. Kira-kira per menitnya berapa? Mungkin 1 juta yang kita dapat per hari bagi orang yang tidak prestisius tadi, dia membutuhkan waktu 30 hari untuk mengumpulkan uang yang 1 hari punya kita. Tapi kita masih punya keluhan yang cukup kelihatan rumit. Ya, bagaimana keluhannya? Ya, hal-hal yang tertier terkesan menjadi primer di dalam diri kita. Itu ada 2 variabel melihatnya, Pak. Satu, karena Allah sudah karena Allah menghukum kita dengan cara yang seperti itu, banyak bisa dapat uang, tapi kebutuhannya juga terlalu banyak gitu. Itu yang saya katakan. Bagi orang kebutuhan kita itu tertier, tapi bagi kita sudah primer, kira-kira gitu ya. Maaf ya. Itu kan, tapi ini mudah-mudahan nggak salah ya. Saya mohon maaf kalau salah. Kadang-kadang saya kembali ke diri saya. Awak belajar mobil, nyetir mobil. Pandailah nyetir mobil, ya kan? Dapat SIM lagi gara-gara itu. Udah, tapi karena derajat kehidupan dinaikkan Allah, pangkat dinaikkan, jabatan dinaikkan, dibuat Allah malas bawa mobil. Mau nggak mau punya
sopir. Nah, kira-kira gitu. Gara-gara sudah punya sopir, sudah nggak terlatih lagi bawa mobil. Akhirnya karena sopir nggak masuk kerja, ke rumah awak datang menjemput, kita juga nggak masuk kerja. Nggak ke kantor, Pak. Aduh, sopir saya lagi sakit. Nah, maaf. Tapi ini nggak mendiskreditkan siapapun ya. Saya cuma mau mengukur ini dari sisi cara memandang yang jauh lebih hakiki ya. Ya, pertanyaannya kan sederhana. Dulu waktu Anda belum punya sopir, Anda kan pandai nyetir gitu. Terus apa hubungan Anda, kebergantungan Anda yang berlebih-lebih kepada sopir Anda? Itu yang saya katakan. Nanti ada saatnya bagi orang punya sopir itu tertier, tapi bagi kita sudah jadi primer. Kalau saya bilang begitulah cara Allah menguji kita, sehingga akhirnya kita ini kelihatan hidupnya rumit, padahal bagi orang lain hidup kita ini adalah cita-cita bagi dirinya. Enak kali ya kayak uak itu ya, kira-kira gitu. Makanya itulah alasan wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang sa'il yang tingkat prestisiusnya rendah, jangan berlebih-lebih komentar dan pensuasanaan batin kita. Hati-hati, Pak. Itu leceh, Pak. Bagaimana lecehnya di situ? Ini saya katakan tadi. Katakanlah penjual jange. Dia punya baik sangka kepada Allah, berjualan jange satu harian, mungkin ngambil untung cuma 1.000 rupiah per jange, satu harian misalnya cuma dapat 50, 80 ribu, 100 ribu, ya. Lalu kita hardik, kita cemooh, kita sepelekan, mungkin kita sakiti juga dengan lisan kita, mungkin begitu toh. Maka yang kita rusak adalah sangka baiknya kepada Allah. Itu yang kita putus dan itu yang mahal, Pak. Jadi kalau tentang dia merasa terhina, itu nggak mahal, itu biasa aja. Tapi tentang kira-kira gini, dari jauh dari tengoknya, Pak. Mudah-mudahan bapak ini maulah beli jangeku ya. Didatanginya, Pak. Dia udah sangka baik sama Allah. Nengok dari gaya baju bapak ini, pasti dia ini beli 3 ini. Kira-kira gitu. Udah diekspresikannya harapnya itu. Begitu sampai ke dia, apa kan? Berapa harga jangekmu? 10.000 3 wak. Ini pabriknya di samping rumahku nih, 7.000 nih. Tahu kalau 7.000 ku beli. Aduh, berat kali rasa dia. Maaf ya. Hati-hatilah. Saran saya, pandai-pandailah menjaga lisan ya. Setidaknya kalau tidak bisa memberi manfaat kepada orang, setidaknya tidak merusak suasana baik sangka orang. Saya mau ajak kita. Jadi terpelesetnya orang menjadi pelajaran yang cukup mahal bagi kita untuk kita bisa memperbaiki diri. Menurut saya itu. Nah, balik kita ke suasana diri kita. Nah, itulah konteks keimanan. Saya katakan tadi kan hajat manusia ini ada 2. Ada jasmani. Ini kalau boleh dibelah 2. Hajat jasmani ya hal-hal yang kausalitas lah. Ya. Tapi kalau bicara hakikatnya mudah saja. Ya, kalau kita bolak-balik beli sepatu setahun ini sudah 16 kali, ada 2 cara pandangnya. Cara pandang positif, karena duit kita ada. Dan duit kita ini bisa menyesuaikan dengan kemauan kita atau selera kita. Paten itu. Cara pandang positif. Cara pandang iktibar, bukan negatif. Iktibar, ambil pembelajarannya, ambil nilainya. Allah ya mensuasanakan hidup kita jauh lebih sulit dibanding hidup orang lain. Dengan cara dibuat Allah mata kita tidak lagi pandai berhasil melihat sepatu kita yang sudah ada itu sebagai yang pantas kita pakai. Itulah alasan kenapa kita beli sepatu baru. Padahal sepatu yang sudah ada itu masih bisa dipakai, masih enak dipakai. Tapi dibuat Allah mata kita, malas aku makainya. Ya, gak enak makainya gitu. Alasan-alasan yang immateri, alasan-alasan yang gak punya alat ukur gitu loh. Bang, beli sepatu lagi ya? Iya. Mana sepatu yang kemarin, Bang? Udah jelek aku tengok. Padahal masih cantik tuh. Kalau menurut saya begitulah cara Allah semacam menghukum kita lah ya, dengan cara yang kecil ya. Kalau mau ambil nilainya ya karena mungkin kita kurang sedekah, karena kita kurang berbagi. Jadi dibuat Allah rumit cara kita membahagiakan diri kita, karena yang tertier sudah kelihatan primer gitu loh. Dibuat Allah, digeser Allah, naik dia jadi primer. Ya, aku lagi ngumpulin duit nih. Itu apa? Ada sepatu cantik kali aku tengok di online, 9 juta harganya. Ya, bulan depan lah aku beli. Kira-kira gitu.
Saya nggak mengejek siapapun, Pak. Kalau saya bilang kalau kita punya banyak harta, belilah sesukamu. Ya, namanya banyak, ya kan. Tapi ingat, konsekuensinya ada, tanggung jawabnya ada. Ya, kalau saya sih bilangnya gini, kepada diri saya sering mengatakan begini. Kalau engkau sudah pandai memakai barang-barang yang sekunder atau tertier di atas 5 juta, ya, barang-barang yang sekunder atau tertier di atas 5 juta harganya, berarti sedekahmu nggak boleh 5.000 lagi. Itu namanya nggak tahu malu gitu loh. Ya, dikasih Allah rezeki banyak, untukmu banyak kali kau ambil. Untuk jalan yang hak nggak ada. Begitu cara kita mengintervensi diri agar kita tahu diri, Pak. Kalau enggak kita nggak pernah tahu diri, Pak. Kita ini hanya tahu orang, nggak pernah tahu diri, Pak. Nah, ini masalahnya. Jadi gimana? Akhirnya dikalkulasi aja. Ini bukan tentang kita harus kelihatan miskin, kita harus kelihatan, nggak usah. Kalau sanggup mainkan aja. Tapi tolong grid berbaginya dinaikkan, tanggung jawabnya dinaikkan. Ya. Kalau sudah berani pakai mobil harga 1 miliar, sedekahnya ya minimal 300.000 lah. Kira-kira gitu. Masa main gocengan? Nah, ini yang bahaya. Itu maksud saya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tercegah dari bala. Bagaimana bala yang positif? Ada nggak bala yang positif? Ada. Bala yang tidak pernah terdeteksi sebagai bala, tapi kita rumit menjalaninya. Apa itu? Yaitu tadi pengeluaran yang banyak, tapi pada hal-hal yang tidak signifikan. Ya, pengeluaran yang banyak, tapi tidak signifikan. Apa itu? Ya membuat. Coba saya sedang mau renovasi mobil saya ini, di upgrade dulu ke model yang lebih bagus. Ya. Berapa modalnya? 400 juta. Bayangkan itu. Harga mobilnya aja 300 juta. Mengupgrade-nya jadi 400 juta. Salah Ustadz. Kalau Anda ngomong gitu berarti Anda kelihatan iri. Enggak, saya enggak iri. Saya cuma mau ajak kita mengukur diri. Ya. Makanya kalau bicara esensi dari rezeki, kalau hidup kita masih Allah buat murah, harga perjalanannya, berarti rezeki kita masih sangat istimewa. Bayangkan, ada orang harus bayar mahal untuk menjalani hidup, kita dibuat Allah cuma bayar murah. Berarti kan yang untung kita, Pak. Itu maksudnya. Jadi cara menilainya harus terbalik, Pak. Kalau enggak, kita ini hanya obsesi dengan hal-hal yang prestisius, tapi bukan sesuatu yang kita manfaatkan. Dan menurut saya kalau penelitian-penelitian yang cukup konvensional, maaf ya, ini kita lepas dari nilai-nilai keislaman dulu ya. Hidup-hidupnya orang-orang di negara maju, deteksinya justru pada hal-hal yang minimalis, yang terukur. Ya, logikanya kan udah jelas yang mereka bangun. Ya, saya kalau mau ke kantor sendiri, ngapain saya bawa mobil? Saya naik angkutan umum. Ya, akhirnya angkutan umumnya dibuat layak pakai. Ya, nyaman, tenang, aman. Jadi begitu dia turun dari angkutan umum, nggak lagi dibilang, ente bos lo, masa kemarin naik angkutan umum? Nggak begitu paradigma orang. Paradigma orang sudah paradigma yang rasional aja. Masuk akal dia datang naik angkutan umum karena angkutan umumnya layak pakai dan dia cuma datang sendiri. Jadi nggak ada yang merasa terhina di situ. Kita kan masih yang begitu simbol-simbolnya. Itu maaf ya, itu saya cerita sama sama jamaah-jamaah lah. Karena gini, Ustadz, inilah Ustadz mau hari raya, ntar lagi Maret udah puasa. Ini ngumpulkan DP lah, ini beli mobil. Katanya. Kenapa? Gawat Ustadz, kalau kita pulang kampung gak bawa mobil, waduh dinyinyiri sama orang sekampung Ustadz. Ya, jadi ada paradigma, saya gak tahu dan saya baru tahu belakangan ini tuh. Beli mobil, beli motor, ya yang penting modal DP, 3 bulan gak dibayar-bayar, cicilannya ditarik lagi. Gak apa-apa, yang penting pulang kampung aman. Waduh, logikanya ngeri sekali itu. Jadi tingkat kekhawatiran kita tidak dipuji oleh orang itu menurut saya menyiksa diri kita gitu loh. Tapi memang ya akulturasi lah ya. Kita harus membangun kultur baru lah ya untuk mensuasanakan bahwa ada hubungan yang kausalitas antara ikhtiar yang kita buat, kemampuan kita melihat rezeki Allah bukan hanya pada urusan-urusan yang eksternalistik, tapi juga yang internalistik. Lalu kita fahamkan saja, kalau saya sih ngelihatnya gini, ya boleh saja uang nggak sebanyak orang-orang yang kita selerai,
tapi Allah jaga hal-hal yang rumit dari diri kita. Kalaupun sakit, penyakit kita penyakit kampung lah, penyakit kampung kan masuk angin gitu ya. Jangan nggak mau masuk angin Pak, masuk angin itu fitrah Pak. Ya, jadi kalau masih berkawan sama salon pas, sama fresh care udah normal itu Pak. Ya, jadi janganlah berkawan sama meja operasi, nggak usah. Ya, nggak usah dicita-citakan itu. Tapi kalau masih pakai fresh care masih normal itu Pak. Ya, jadi maksud saya tidak ada yang rumit Allah buat perjalanan hidup kita ini. Tolong yang tidak rumit itu kita ukur saja sebagai rezeki juga supaya normal gitu. Kalau enggak abnormal terus nih berpikir kita. Kita nganggap ada orang yang enggak sholat tapi banyak kali hartanya. Jadi cara mengukurnya sangat materialistik, ya, sangat kuantitatif, ya, sehingga kita tidak berhasil melihat kemampuan, kemudahan hidup kita menjadi variabel kesenangan dan rezeki. Nah, sedikit lagi ya. Maka bagaimana membentuk hajat ruhani tadi, batini, kan dua tadi nih. Hajat ruhani itu kalau Imam Nawawi bilang menyebut dalam Al-Azkar at-taqarrub ilallah duna syai'in akhar. Orang-orang yang orientasi hidupnya spesifik, dia ingin selalu dekat kepada Allah, qarraba ya ilallah, ingin dekat kepada Allah duna syai'in akhar, dan tidak ada yang lain kira-kira. Berhasil memilih suasana kebatinan yang baik, ya, dan akan mengeluarkan sesuatu yang merusak suasana kebatinan. Kebatinan ini maknanya adalah nilai-nilai keimanan. Nanti saya bangun alat ukurnya gini. Kemarin saya sama jamaah saya sampaikan. Ini pertanyaan gak usah dijawab, tapi pikirkan aja saya bilang. Misalnya datang orang berkunjung ke rumah kita, tamu yang sangat prestisius Pak, orang hebat, orang tenar, ya, bahkan pekerjaan awak dia yang ngasih, rumah awak pun dia yang belikan. Datang dia ke rumah awak, kan satu kegembiraan bagi kita. Akhirnya kita siapkanlah panganan yang enak, yang lezat, kita hidangkan. Datang dia ke rumah kita, berkunjung, ngobrol-ngobrol, silaturahim, panjang dia Pak. Dari mulai dari mulai pagi dia datang sampai lewat siang. Ternyata ini orang belum sholat zuhur dan kita juga belum sholat zuhur, masih di ruang tamu aja ngobrol. Tengok jam udah jam 3 kurang, Mak. Bapak ini nggak ada tanda-tanda mau sholat zuhur. Awak juga belum sholat zuhur. Sudah diestimasi 15 menit lagi habislah waktu sholat zuhur. Sementara yang datang tadi tamu, orang yang sangat kita hormati dan sangat berjasa kepada perjalanan hidup kita. Pertanyaannya, sikap apa yang kita ambil saat itu? Gak usah dijawab Pak, karena menjawab itu rumit. Kalau nanti kita bilang, Pak saya permisi ya mau sholat dulu, berani gak Anda bilangnya? Kira-kira gitu. Atau ada orang milih, biar ya aja lah, yang penting kan sama-sama sur, hati-hati. Itu yang saya katakan paradigma yang berbeda. Hajat jasmani cenderung sangat materialistik, tapi hajat ruhani itu taqarrub ilallah duna syai'in akhar. Boleh saja terkesan tidak produktif. Kalau Anda tinggalkan majelis itu, merasa tersinggung orang yang berjasa ke Anda tadi, lalu dia memilih untuk bersikap seadanya setelah itu, tapi Anda menjalani satu hal yang benar di mata Allah. Boleh saja pilihannya rumit Pak. Atau carilah pilihan yang tidak merumitkan kedua-duanya. Nah, ini juga menjadi nilai. Nah Bapak Ibu, inilah menurut saya, mudah-mudahan Allah nggak memberikan pilihan-pilihan itu ke kita agar kita normal menjalani hidup ini. Tapi kalau terkesan harus ada pilihan, maka saya ajak kita untuk pandai merawat pilihan. Ya, sehebat-hebatnya manusia membantu hidup kita, yang membantu itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja logikanya, enggak usah rumit, Pak. Yang membolak-balikkan hati manusia juga Allah. Boleh jadi justru karena dia permisi, Pak, permisi ya, Pak. Saya ke belakang sebentar. Mau ngapain kata Bapak itu? Ada Pak, sebentar aja. Ada apa rupanya? Izin Pak, saya belum sholat, bentar aja Pak. Nah, misalnya gitu kan. Langsung tergugah hatinya. Wah, ini bagus ini orang. Ya, meskipun yang hadir saya, dia takut sama saya, tapi untuk Tuhannya dia tidak takut. Bisa jadi penilaiannya justru terbalik, Pak. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Sabbits qulubana atau sabbits qalbi ala dinik wa ala taatik. Maka berikanlah
tetapkanlah hati kami kepada nilai-nilai ketaatan ya dan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah memberikan kemudahan pada diri kita. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau ada yang nanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan hawa nafsu manusia, Ustaz. Hah? Jadi nafsu kita. Oh iya. Keinginan gitu. Jadi ini kan sering dengar ceramah gitu kan. Jangan terlalu mengejar-ngejar dunia, gitu. Jangan terlalu mengejar jabatan, jangan terlalu dan terlalu ambisius lah gitu. Jadi disampaikan peserta pengajian dan terlalu ambisius untuk jabatan gitu. Jadi yang muslim ini sering dengar ceramah begitu Ustaz. Tapi orang sebelah malah mengejar jabatan, terakhirnya apa? Mereka semua yang di atas Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, kalau gitu saya robah Pak. Kejar jabatan itu Pak. Jangan nggak dikejar Pak, serius. Malah paradigmanya harus lurus Pak. Dunia ini memang harus kita cari Pak. Ya. Kalau disebutkan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu prinsip filosofi yang cukup besar dari ahli hikmah di dalam Islam. Kalau untuk urusan dunia, anggap saja seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Tahu nggak maksudnya itu apa? Optimis. Ya, hari ini aku gagal, besok aku mainkan lagi. Tapi memang Islam memberi batasan. Pertama, ambil hakmu, jangan rusak hak orang lain. Kira-kira gini ya, ada promosi jabatan, kita sudah layak ikut promosi. Pertanyaannya ambil nggak? Kalau saya ditanya ambil, tapi ambisi mengambilnya jangan emosional dan jangan bersyahwat. Itu yang selalu gagal. Bagaimana itu ya? Biar tahu orang ini dulu, kalau aku juga bisa punya jabatan. Itu menurut saya niatnya nggak beres. Satu. Atau kayak manapun caranya jabatan itu aku harus dapat. Ya, bayar pun jadi. Dua, maksud saya tolong aturan-aturan Allah menjadi nilai batas. Kalau enggak bahaya Pak, ini serius. Wallahi. Ini saya kasih contoh lah begini ya. Ada seorang datang ke rumah kita. Ini kebetulan komplek. Datang dia ke rumah kita naik motor, nanya dia. Berhenti pas di depan rumah. Pak, boleh tanya nggak Pak? Iya. Rumah Wak Burhan Risol di mana Pak? Rupanya Wak Burhan yang jualan risol. Kebetulan rumah Wak Burhan yang jualan risol itu pas di belakang rumah kita. Dan kebetulan pula kita juga jualan risol. Kan gitu Pak. Lah akhirnya kita kepo kan. Kenapa rupanya Pak? Iya, saya mau pesan risol nih Pak, 2000 buah, 2000. Kan banyak tuh Pak, 2000 Pak. Pak, coba setelah kita dengar kalimat itu, apa keputusan kita? Bisa nggak kita sabotase? Bisa. Berapa Bapak ambil sama Burhan? Gopek satu, sama aku 400 ini, gue mainkan. Aku tukang risol juga nih. Bisa nggak? Enak kan? Nah itu yang saya katakan, Islam tidak mengajarkan itu Pak. Karena dia nanya alamat, jawab aja alamatnya. Tapi engkau berikhtiar, nah ikhtiar itu tolong digarisbawahi. Untuk mengiklankan diri, silahkan. Saya kasih tahu jalannya. Oh iya Pak, rumah Wak Burhan Risol, ini Bapak belok kanan lagi. Nanti ada rumah warna merah, itulah rumahnya. Boleh kan? Oke. Besok-besok Pak, kalau mau pesan risol lagi, nggak apa-apa. Awak juga kebetulan jual risol Pak. Nah, boleh nggak gitu? Boleh, itu kan iklan. Iklan kan nggak salah, kira-kira gitu. Nah, bisa jadi setelah kita iklankan hajat kita, atas izin Allah karena rendahnya hati kita tidak mensabotasi jalan orang, boleh jadi uang yang tadi itu berubah. Bagaimana berubahnya? Ya udahlah Pak, takut aku waktu nggak cukup pula. Aku pesan sama Bapak 1000 ya, sama Wak Burhan 1000 katanya. Bayangkan kan, berarti dapat rezeki.
Atau boleh jadi besoknya dia pesan sama kita. Jadi maksud saya, orang Islam paham kendali kuasa rezeki secara makro Allah, tapi kendali ikhtiar secara mikro manusia. Tapi manusia ketika mendapat menjalani kendali ikhtiarnya tidak melepas ketergantungannya kepada Allah. Begitu variabelnya. Dan saya sepakat dengan Bapak itu bahwa orang Islam nggak berusaha, Pak. Harus berusaha, Pak. Semua sektor harus kita jalani. Tapi bukan untuk memusuhi orang yang berbeda agama dengan enggak ke situ misinya. Misinya adalah misi substansi. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, itu konteksnya adalah kalau maknanya kan begini, sebaik-baik manusia bermanfaat kepada banyak manusia. Maka niat yang paling benar itu, ya Allah, saya ikhtiarkan saya naik jabatan ini. Ya, pertama karena saya sudah cocok, yang kedua saya tidak zalim, yang ketiga bila saya berada di jabatan ini semoga Engkau berikan saya ya Allah banyak manfaat kepada banyak orang. Niat-niat ginilah yang perlu dipertegas agar perjalanannya benar. Saya termasuk orang yang tidak sepakat, Pak, kalau orang Islam itu stuck lalu memilih untuk menikmati saja yang sudah ada. Yang saya sampaikan tadi justru bukan ikhtiarnya, tapi pensuasanaannya. Ya, kalau kita mau rezeki yang berkah, pensuasanaannya harus jelas. Selera harus dibatasi, kebutuhan harus dikuatkan, disesuaikan, dan tingkat tanggung jawab kita pada rezeki yang Allah berikan ini harus sesuai dengan yang sudah kita keluarkan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau berani pakai barang mahal, maka sedekahnya juga nggak boleh murahan. Harus begitu, itu bagian dari tanggung jawab, Pak. Jadi digeser aja maknanya dari voluntary, sedekah itu voluntary, sukarela aja. Kalau ada duit, ya mainkan. Kalau lagi sur, mainkan. Dari voluntary menjadi mandatory, bahwa itu menjadi satu mandat Allah yang nggak boleh kita sepelekan perjalanannya. Gitu, Pak, ya. Jadi saya kira memang ini penting mengedukasi masyarakat Islam agar tidak melihat ajaran-ajaran yang dia dengar itu dengan cara yang salah, kira-kira gitu. Makasih, Pak. Silakan, Bang Rahmat. Waalaikumsalam. Menarik, pertama jabatan itu harus dikejar, kemudian dengan ikhtiar yang tidak melupakan Allah. Misal ada satu lembaga, si A, B, dan C sama-sama bersaing dalam lembaga itu, kemudian diyakini kapasitas mereka A, B, dan C itu memiliki kapasitas yang sama, artinya ketiganya mampu untuk mendapatkan itu. Tetapi di sisi lain diyakini juga di dalam lembaga itu bermain uang. Nah, apakah kita tetap terus maju ke depan untuk mendapatkan itu, atau karena mundur? Pasti dalam bahasanya ada ya baik main politik, bercobok-cobok itu ada, itu gimana sih? Iya, begini, bila kita sudah berikhtiar pada satu jalan dan jalan yang kita ikhtiarkan itu kita pastikan kita tidak terjebak kepada kerusakan. Kerusakan ini termasuk rusak moral, ya, menzalimi hak orang dan seterusnya, kira-kira gitu. Lalu kita dapati orang yang juga berjalan di tempat yang kita itu melakukan hal yang pragmatis, ya. Cari relasi, memberi uang. Apakah kita mundur gara-gara? Kalau saya bilang enggak, fight terus. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Begini, Pak. Kalau dalam nilai hakikat, semua pekerjaan dan ikhtiar kita dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu caranya. Kalau logika materialistiknya gini. Saya Ustadz capek-capek aja saya ikut Ustadz. Jujur aja Ustadz, itu si B udah ngasih dia 100 juta. Pasti dia yang menang. Ustadz tengoklah. Bagus aku mundur aja. Logik kan? Logik. Oke. Kalau Anda nggak mundur, Anda jalan benar, menyampaikan satu informasi yang benar, ternyata benar yang terpilih itu adalah orang yang ar-rosyi wal murtasi, yang sogok menyogok lah kira-kira. Maka apa keuntungan kita? Pertanyaan itu kan perlu dijawab. Keuntungan dunianya nggak ada, orang kita kalah. Keuntungan hakikatnya apa? Semua perjalanan ikhtiar kita itu bagian dari catatan amal, Pak. Setidaknya niat kita adalah, ya Allah, saya berjuang sampai ujung,
Saya meyakini ya baik sangka saya kepada engkau menunjukkan yang benar. Kalau ini baik bagi saya, berikan saya. Jadi orang yang ikhtiar gak berhenti itu Pak, berarti karena dia sangka baik kepada Allah. Itu yang mahal harganya Pak. Itu yang mahal harganya. Jadi kalau samanya itu orang testing, ya kan, satu lembaga, ditengoknya saingannya, kau siapa? Anak Sianu, kau siapa? Saudara Sianu. Udah meper dia Pak. Tapi bismillah aja, bismillahi tawakkaltu Allah. Ya, dia jalani, nothing tulus, ya bahasa lain dari ikhlas lah ya. Bahkan dia sudah mempersiapkan 80% bahwa dia nggak menang, kira-kira gitu. Memang nggak menang dia Pak, nggak menang dia, memang kalah. Tapi karena sudah mensugesti sejak awal bahwa dia di posisi yang nothing tulus, kita tengok nanti feedback jangka panjang. Nah beginilah keimanan itu bermain Pak. Satu, kita tengok aja ya, ini bicara responsibilitas saja. Ternyata yang nyogok-nyogok tadi ketahuan misalnya, nauzubillah. Tapi kita nggak boleh gembira dengan masalah orang, itu nggak boleh. Atau yang kedua, karena kita ini sedang down karena gagal, ya akhirnya keluarga kita yang awalnya cuek-cuek sama kita mulai menyayangi kita, memaklumi kita. Akhirnya kita merasa diperhatikan. Ya. Bagus balik suasana kekeluargaan kita karena mereka sedang menghibur kita. Gara-gara bagus suasana kekeluargaan kita, keberkahan datang Pak. Boleh jadi memang kita nggak akan pernah bekerja di lembaga itu karena kita gagal. Tapi Allah kasih kerjaan baru yang lebih masuk akal kita jalani. Makanya kalau dalam prinsip hakikat nggak ada kegagalan dalam hidup ini, nggak ada Pak. Tapi cara menilainya harus elastis Pak. Ya, nggak bisa kita nilai bahwa ya 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, maka saya harus dapat 5. Oke. Tapi boleh saja 5 yang kau dapat itu dari 10 kurang 5. Nggak harus dari 3 tambah 2. Nah yang gawat kan begini. Karena informasi awal 3 tambah 2 yang 5. Maka kita anggap angka 5 itu hanya dihasilkan dari 3 tambah 2. Kita nggak pernah suka kalau 10 itu dapatnya dari 8 kurang 3, 8 kurang 3 gitu ya. Nggak suka gitu. Jadi kita maunya tambah-tambah aja, kurang-kurang nggak. Nah itu maksud saya, itu filosofinya begitu. Ada saatnya Allah memantaskan rezeki kita dengan mengurangi hal-hal yang memang sudah tidak menjadi bagian dari diri kita. Itu harus dipahami Pak. Ya, kadang-kadang saya nggak bekerja di sini lagi, saya sekarang bekerja di sini. Ginilah tumpur. Enggak tumpur. Allah sedang memantaskan rezeki kita karena memang di situ pantasnya gitu. Harus begitu cara memahaminya agar kita struggle terus Pak. Kalau enggak kita ini akan menjadi orang yang tidak kelihatan istiqomah. Jadi saran saya fight, bismillah. Tapi kalau mengukurnya sudah jalan yang batil, mundur itu pilihan. Misalnya, kalau kita ikut dalam satu kontestasi, katakanlah mau jabatan dan seterusnya, dan semua diwajibkan untuk melakukan ar-rosi wal murtasi, suap menyuap, mundurlah. Karena saya tidak mau. Kenapa? Karena kita sudah terjebak dengan hal yang batil. Allah marah. Tapi kalau memilihkan, Anda kalau mau suap, ini kolomnya. Anda enggak suap, ini kolomnya. Silakan berdiri di kolom yang hak. Kira-kira. Tapi kalau sudah diwajibkan, kalau saya ditanya, nauzubillah, semoga Allah mudahkan urusan kita. Lebih takutlah kita kepada dosa. Itu menurut saya ini masih lebih takut. Jadi kira-kira gini. Ustadz, kalau Ustadz dipilihkan, mau dikasih banyak pahala atau dikurangi dosa? Saya masih lebih memilih biarlah pahala saya nggak banyak, dosa saya aja dikurangi gitu. Kalau saya masih variabel di situ gitu Pak. Kenapa? Khawatir juga awak banyak pahala tapi dosa awak lebih banyak. Gitu Bang ya, izin ya. Mudah-mudahan sempurna atau pas ya. Habis? Ya. Satu lagi ya. Terakhir ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya.
Artinya apa? Kemarin itu kita berbonding-bonding kita baru ya melaksanakan peringatan untuk dijualan bila negara. Umur ada dalam dari saat ini terlalu mungkin karena kemungkinan salah seperti itu. Jadi ini apa ya? Yang juga sebenarnya tidak buruk juga, maksudnya supaya membuat pemikiran bertanya. Kita kritis, menunjukkan rasa kritis. Jadi poin ini kita pemahaman yang memang koreksi. Apa yang ada ini sebenarnya bisa diambil sebagai bahan kajian kita. Yang tujuan tadi adalah supaya kita, kalau kita memang tujuan kita itu memang sepanjang apa namanya itu niat kita itu adalah untuk kemaslahatan, saya kira harus dilakukan atau memberikan sebuah opini terhadap persoalan itu. Dan itu salah kan? Tapi kalau dalam konteks kita itu memang mengujar apa dari sisi kita sudah tahu. Mungkin itu satu perkiraan. Iya baik, saya sepakat Pak. Alhamdulillah. Jadi yang Bapak sampaikan itu bagian dari yang ada di nalar saya juga. Memang kalau membangun sisi hakikatnya, ya memang tugas-tugas dan prinsip-prinsip tugas manusia di muka bumi ini harus serasi dengan apa yang Allah perintahkan, itu satu. Tapi memang kadang-kadang kita ini terkontaminasi dengan keadaan itu aja. Itu kan itu kalau dosen saya dulu almarhum Prof Fadil bilangnya gini, orang baik itu kalau sudah sering berdekatan dengan orang jahat, kebaikannya pun kelihatan jahat. Jadi dia contohkan begini, naik motor berhenti di lampu merah, awak udah berhenti ya nih, ya kan, baik kali awak. Cuma di samping awak ini lewat, awak pun kepengen lewat. Itu dia, jadi terkontaminasi gitu. Jadi tingkat idealisme kita terganggu oleh hal-hal yang realistis gitu. Ini ya, makanya penting keistiqomahan itu. Makanya kalau dibuka kitab Al-Azkar itu, termasuk kitab-kitab yang lain yang mengajarkan zikir-zikir, salah satu zikir yang menurut penulisnya ulama itu jangan ditinggalkan itu kan ta'awuz itu ya. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Itu penting itu Pak. Kenapa? Karena setan itu di semua segmen dia melakukan gangguan gitu. Itu satu. Yang kedua, saya pernah nanya itu dulu waktu belajar fikih bab nikah. Disampaikan sama guru kami, kalau malam melakukan hubungan suami istri kan sudah berhadas besar. Lalu nggak bisa mandi karena dingin cuaca. Kalau mandi khawatir kita sakit gitu. Ya, boleh nggak mandinya besok pagi pas mau subuh? Boleh. Tapi tetap dianjurkan untuk berwudu dulu setelah itu. Dan wudu itu niatnya adalah agar kita tidak mau berhenti hidup dalam keadaan berhadas. Kenapa? Karena setan itu suka sekali merusak orang yang sedang berhadas. Nah, itulah kenapa akhirnya ada amalan tidak tinggal wudu, yang gitu-gitu kan. Kalau pipis segera istinja. Kenapa? Karena setan itu tertarik dengan orang-orang yang tidak suci gitu, kira-kira gitu. Jadi semakin mudah terkontaminasi kita dengan gangguan-gangguan yang sangat realistis tadi itu, hanya karena memang kita tidak bisa menjaga idealisme kita. Jadi menurut saya bersuci itu bagian dari idealisme. Ya, bayangkan itu hebatnya itu kalau membaca suasana. Terima kasih Pak. Jadi saya kira itu tambahan hazanah ya. Ya kemampuan saya termasuk setuju dengan kajian-kajian ya mungkin saya kutip Gus Baha sedikit ya. Saya menganggap beliau guru saya walaupun nggak pernah direct saya berguru. Ada yang dia bilang begini, ini mungkin sudah saya pernah sampaikan di sini. Banyak orang salah sangka dengan tidur. Ini mungkin sudah saya pernah sampaikan. Katanya kalau orang tidur di malam hari nggak terbangun sampai pagi, sayang kali ya. Padahal dia meninggalkan tahajudnya, meninggalkan qiyamul lailnya. Haturnya dia tengah bangun kan gitu kan. Tapi kata Gus Baha itu dia ambil dari kitab Syajaratul Ma'arif juga kalau saya tidak silap. Orang yang tidur malam gak terbangun sampai pagi itu dia juga meninggalkan maksiatnya di malam hari itu. Bayangkan kalau dia terbangun, niat dia justru melakukan dosa gitu.
maka lebih baguslah dia tidur. Artinya tidur itu seimbang gitu Pak. Bisa mendelay orang berbuat baik, iya, tapi juga punya potensi mendelay orang berbuat jahat. Itu kira-kira. Jadi menurut saya menarik lah itu ya, cukup objektif lah melihat tidur itu. Tapi jangan itu pula alasan kita untuk selalu tidur, nggak begitu juga cara melihatnya. Baiklah ya Pak, saya harus ke kantor lagi. Terima kasih ya, minta izin ya. Kita akhiri doa ya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah umurana fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.